Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview materi hukum pidana lanjut yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di pertemuan kali ini membahas mengenai bab 5, yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Adapun alasan hapusnya kewenangan menuntut, yaitu ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua yaitu ne bis in idem, pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Yang keempat, daluarsa, pasal 78 KUHP. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara, itu pasal 82. Dan yang keenam, adanya abolisi dan amnesti, diatur di luar KUHP. Nah, untuk poin yang pertama yaitu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP, tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Adapun macam-macam delik aduan, yang pertama yaitu ada delik aduan mutlak atau absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengadilanlah baru dapat dituntut. Di dalam delik ini tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam delik aduan absolut, yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Nah, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on splits bar. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut ini, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Kemudian yang kedua yaitu ada delik aduan relatif. Delik aduan relatif yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu sendiri. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang atau pelaku yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik ini, pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Artinya, pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Nah, selanjutnya siapakah yang berhak untuk mengadu? Nah, berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya, pada pasal 319 KUHP, penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan. Dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Adapun tenggang waktu pengaduan yaitu
sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut maupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, terdapat dalam pasal 74 KUHP. Adapun menarik kembali pengaduan yaitu berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Nah, yang kedua yaitu ada ne bis in idem. Istilah dari ne bis in idem yaitu artinya yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama, diatur dalam pasal 76 KUHP. Adapun dasar atau rasio dari asas ini yaitu yang pertama, untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hakim. Syarat-syarat ne bis in idem ini yaitu adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Jadi intinya jangan ada 2 kali yang sama. Artinya, untuk peristiwa yang sama, orang yang sama, tidak boleh dituntut 2 kali. Nah, ini diatur dalam pasal 76 KUHP. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada matinya terdakwa, diatur dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Untuk video lanjutannya akan disampaikan di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.